hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020, tempat halaman depan kantor Bupati Lembata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati peserta upacara, singkatnya undangan dan hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya untuk memekik salam kebangsaan Indonesia yang diikuti oleh seluruh undangan dan peserta upacara. Merdeka! 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 Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindungannya kita semua diberikan kesempatan untuk dapat merayakan hari ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini segenap bangsa Indonesia memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-75. Momentum peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun harus mampu menumbuhkan semangat nasionalisme melalui upaya yang terus-menerus untuk membumikan 4 pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika demi tegaknya Panji Indonesia Raya. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror yang sering terjadi menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya, demokrasi dan yang beradab, etis, harmoni dan eksotis seringkali mengalami pergeseran orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka permasalahan bangsa dan negara harus dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia sendiri tanpa kecuali. Karena itu, sebagai anak bangsa dan anak lewat tanah, saya mengajak kita sekalian untuk secara bersama-sama dalam satu semangat gemohing, marilah kita mengaktualisasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan sebagai gerakan bersama secara integrated dalam situasional apapun, mulai dari lingkungan keluarga kita masing-masing, tempat kerja, dan dimanapun kita berada, untuk Indonesia maju, Lembata sejahtera. Hadirin peserta apel yang saya hormati, peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 pada tahun 2020 ini terasa sangat berbeda dengan peringatan-peringatan pada tahun-tahun sebelumnya. Semestinya banyak karnaval-karnaval, kerumunan penuh kegembiraan sudah kita laksanakan untuk perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Negara kita Indonesia. Secara global, hampir seluruh masyarakat dunia menghadapi masa sulit di tengah pandemi COVID-19 yang bersifat multidimensi. Dalam catatan WHO sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 terdapat lebih dari 20,4 juta kasus di seluruh dunia. Krisis perekonomian dunia terparah dalam sejarah, dan bersyukur pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,9%, sekalipun pada kuartal kedua mengalami minus 5,32%. Dengan situasi seperti ini memaksa hampir semua negara menerapkan aturan-aturan atau kebijakan yang sebelumnya hampir tidak pernah ada. Pemerintah secara nasional dalam penanganan pandemi COVID-19 menempatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, upaya utama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lembata adalah yang pertama, memutuskan mata rantai virus Corona 19 agar masyarakat tidak terinfeksi melalui model penanganan from high to low, dengan Lembata terus berada pada zona hijau. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pelayanan medis agar mereka yang berpotensi terpapar dapat tertangani secara baik melalui karantina yang disiapkan pemerintah
baik di Puskesmas Pada maupun di Rumah Sakit Penyangga Meru, di pusat-pusat karantina desa, serta dilakukan karantina secara mandiri di rumah. Yang ketiga, upaya pembatasan sosial dalam skala terbatas untuk mencegah arus masuk dan keluarnya orang, terlebih masyarakat kita yang datang dari zona merah, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Semua upaya atau kebijakan ini tentu menuai pro dan kontra di masyarakat, tetapi pemerintah konsisten lebih baik menghalangi kedatangan satu orang yang ingin ke Lembata daripada berpotensi berisiko penularan yang dapat mengorbankan 100 lebih masyarakat Lembata. Di era tatanan baru kehidupan, sangat diperlukan inovasi untuk mampu beradaptasi dalam melakukan transformasi secara produktif dalam cara kita bekerja di saat krisis dampak pandemi COVID-19 yang paralel berdampak pada ekonomi rumah tangga masyarakat. Pada kondisi seperti ini, pemerintah pusat sesuai arahan dan perintah Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo telah mengambil langkah strategis dan cepat memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT dana desa, dan subsidi gaji, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, dan lain-lain seperti diantaranya melakukan percepatan realokasi anggaran dan refocusing. Untuk itu, era produktif COVID-19, setiap tatanan kehidupan kita akan berubah drastis. Krisis dampak COVID-19 telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja kita. Dari cara kerja biasa menjadi cara kerja luar biasa. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah mempersiapkan langkah-langkah percepatan pemulihan recovery ekonomi dengan melakukan perubahan perumusan program yang berfokus pada dua hal, yaitu penanganan COVID-19 dan penanganan pemulihan ekonomi. Untuk itu, hal dimaksud dilakukan melalui penyelesaian program dalam upaya menggiatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah memahami benar bahwa aktivitas ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada daya beli. Dan dalam kondisi seperti ini, negara harus hadir sebagai pembeli utama, melakukan aktivitas pembangunan yang dapat melalui pihak ketiga dan atau padat karya. Di tahun anggaran 2020 ini, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah melakukan penanganan dampak COVID-19 melalui kebijakan penguatan perencanaan pemulihan pada pandemi COVID-19 pada sektor prioritas diantaranya penguatan program-program ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani dan nelayan, sektor pariwisata potensial serta penguatan fasilitas kesehatan, penguatan pembangunan perdesaan pada desa-desa yang potensi cepat tumbuh dalam klaster desa tematik model pemberdayaan berkelanjutan agar tumbuh menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi baru yang menggerakkan desa di sekitarnya. Juga beberapa kegiatan penanganan dampak COVID-19 dengan penjualan langsung maupun penjualan online yang dilakukan di Kota Loleba oleh Kecamatan Lubatukan serta pendampingan modal usaha UMKM sebagai stimulus sesuai dengan kriteria penerima modal pendampingan. Sebagai informasi bahwa untuk tahun anggaran 2021, tema pembangunan daerah adalah akselerasi rantai ekonomi 2.0 berbasis inovasi untuk peningkatan pendapatan melalui sumber daya manusia unggul, penguatan infrastruktur strategis, pengembangan ekonomi wilayah, dan pembangunan pedesaan serta recovery ekonomi yang searah implementatif fokus pada proyek strategis dan prioritas daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hadirin yang saya hormati, tema HUT ke-75 Proklamasi Republik Indonesia di Kabupaten Lembata adalah Indonesia Maju, Lembata Sejahtera. Kita ketahui bahwa krisis pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk harus berubah dan melakukan lompatan-lompatan kemajuan yang fleksibel dan produktif. Jangan biarkan COVID-19 menggeroti kreativitas kita.
Jangan biarkan COVID-19 menjerumus kita pada kemunduran aktivitas dan kreativitas. Jangan sia-siakan pelajaran COVID-19 dengan terus berdiam diri. Ini ujian Tuhan bagi kita, agar kita semakin solid, kuat, dan mampu melakukan lompatan kemajuan yang signifikan. Kemajuan Lembata adalah peran kita bersama. Inovasi-inovasi produktif di semua sektor pasti menjadi peluang, pasti membuat kelemahan menjadi kekuatan, dan keunggulan pasti membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan, pasti mengubah kesulitan menjadi kemampuan, pasti mengubah yang tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa. Sudah saatnya kita harus meninggalkan pola pikir lama dan mampu mengelola pola pikir yang emosional menjadi yang berpikir produktif. Yang sudah tidak efektif, kita buat menjadi efektif. Yang sudah tidak efisien, kita buat menjadi efisien. Wujudkan Indonesia maju, Lembata sejahtera. Karena itu pada momen ini saya mengajak kita semua untuk saling memberikan dukungan dan berkontribusi dalam bekerja secara bersama-sama membangun dan memajukan lewat tanah Lembata dalam spirit Ta'an To'u yang harmoni. Itulah kearifan lokal dan demokratis kultural pada leluhur lewat tanah yang diberikan kepada kita sebagai roh dan jiwa dari ikrar yang mengikat emosional kita, yang mampu menerima perbedaan dalam semua dimensi kehidupan dan pembangunan di daerah kita ini. Oleh karena itu, sudah saatnya masing-masing kita harus mengambil inisiatif dan peran serta tanggung jawab sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita harus terus menjaga kondusivitas pembangunan daerah, tinggalkan perilaku emosional yang cenderung menghambat pembangunan daerah, tunjukkan kualitas kreasi yang produktif, karena inovasi sebaik apapun tidak mungkin terwujud tanpa ekosistem politik dan budaya yang kondusif. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Mari kita bersama menata daerah ini secara baik. Hadirin yang saya hormati, atas kerja kita semua, seluruh masyarakat Lembata dalam penanganan pemulihan ekonomi masa pandemi COVID-19, oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penghargaan inovasi daerah terkait penerapan tatanan new normal pada sektor pasar tradisional klaster daerah tertinggal, di mana Kabupaten Lembata meraih peringkat 1 dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 5 miliar rupiah. Hadirin yang saya hormati, perjuangan untuk menghambat penyebaran COVID-19 sudah sangat luar biasa kita lakukan, sehingga sampai dengan hari ini Lembata tetap berada di dalam zona hijau sehingga regional NTT maupun secara nasional. Karena itu kita dapat lebih cepat pulih dari daerah lain dan harus cepat memanfaatkan momentum krisis COVID-19 ini untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar, untuk maju bersama Indonesia, untuk Lembata sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik sebagai TNI Polri, sebagai ASN, Yang Mulia Bapak Uskup, Romo Deken, dan para pastor, suster, brother, para pendeta, para imam masjid, Ketua MUI Kabupaten Lembata, Ketua NU Kabupaten Lembata, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Lembata, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemangku kepentingan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, unsur keamanan, LSM dan pemuda atas dukungan dan kerjasamanya dalam penanganan penjagaan COVID-19 di Kabupaten Lembata. Akhirnya, mari kita terus melakukan penguatan terhadap kesadaran diri kita sendiri untuk terus selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Satu Lembata, satu NTT, satu Indonesia, aku Lembata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lembata, tanda tangan Eliasir Rianci Sunur, STMT. Terima kasih.
berdoa. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mẹ có hiểu vậy? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengajak kita semua kita berdoa, dan saya izinkan saya membawa doa ini dengan keyakinan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, di tengah-tengah wabah penyakit COVID-19 atau penyakit corona melanda dunia, kami seluruh rakyat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun dengan air mata, dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, negara kami, negara Republik Indonesia yang kami cintai ini telah dilanda oleh penyakit corona atau COVID-19 yang telah membawa korban meninggal dunia yang begitu banyak. Ya Allah, oleh karena itu kami seluruh rakyat bangsa Indonesia memohon kepadamu ya Allah, dengan perlindungan dan pertolonganmu ya Allah, agar penyakit corona atau COVID-19 ini cepat berakhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh rakyat bangsa Indonesia dengan penuh harapan dengan pertolonganmu ya Allah, agar negara kami Indonesia yang tercinta ini menjadi negara yang aman, damai, serta membawa rahmat di seluruh negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, tempatkanlah para pemimpin-pemimpin pejuang kemerdekaan terdahulu yang berkorban berjuang membela negara ini, agar mereka ditempatkan di sisimu ya Allah, dan juga para pahlawan-pahlawan perawat COVID-19, yaitu para dokter-dokter kami dan perawat-perawat kami, bahkan saudara-saudara kami yang meninggal dunia korban COVID-19 di negeri ini. Ya Allah, tempatkanlah mereka di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan di negeri ini, agar mereka memimpin dengan adil, jujur, dan benar. Dan kuatkanlah iman mereka dan tabahkanlah hati mereka, agar mereka memimpin di jalan yang lurus dan yang benar, dan hindarilah mereka di jalan yang gelap serta yang sesat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami sebagai hamba yang lemah,